Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan kampanye bertemakan anti radikalisme. Perkenalkan, nama saya M. Ari Prayitno dengan NIM F1E121209 dari Prodi Sistem Informasi. Dan perkenalkan, nama saya Rayandra Reski dengan NIM F1E121201 yang berasal dari Prodi Sistem Informasi. Radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Secara umum, kita tahu bahwa radikalisme itu suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial atau politik secara drastis, dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik. Dan banyak sekali penjelasan tentang radikalisme ini, misalnya dari Merriam-Webster dan KBBI, yang mengartikan kalau radikal sebagai opini atau perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrim, khususnya dalam pemerintahan atau politik. Sedangkan dari KBBI mengatakan radikalisme memiliki 3 arti. Pertama, paham atau aliran radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastik. Dan ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Merriam-Webster juga menyebut definisi radikal filosofis pada awalnya lekat dengan posisi dan aspirasi kaum liberal di Inggris. Menariknya, ciri utama mereka ditandai oleh kepercayaan atas nilai-nilai utilitarianisme dan perdagangan bebas, membawa agenda reformasi hukum, ekonomi, dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah reformasi parlemen dan sistem peradilan. Radikalisme terkadang sulit untuk diidentifikasi. Radikalisme tidak bisa hanya dilihat dari penampilan atau perilaku, melainkan dari pemikirannya. Paham radikal bisa menyasar siapapun dan tak mengenal umum. Menurut bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, paham radikalisme juga berpotensi menyasar kaum muda usia 17-24 tahun. Alasannya, para pemuda masih energik dan tengah mencari jati diri. Faktor terjadinya radikalisme ini dikarenakan adanya faktor pemikiran, yaitu pemikiran yang merasa benar akan suatu pandangan dan keinginan mengubahnya sekalipun dengan cara yang kasar. Lalu faktor ekonomi, yaitu hanya karena dia memiliki masalah dalam ekonominya, dia akan berusaha sekeras mungkin agar kebutuhannya tercukupi, dan banyak lagi. Contoh gerakan radikalisme yang menggemparkan negara ini ialah Gerakan 212 yang berlatar belakangkan menuntut Ahok atau Basuki Cahayapurnama, yang diduga menistakan agama dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan kejadian ini menurut survei yang beredar bahwa kegiatan ini merupakan awal meningkatnya radikalisme. Dan kejadian yang baru-baru ini terjadi adalah aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar 28 Maret 2021 dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA 31 Maret 2021 adalah rentetan aksi terorisme yang terjadi dalam waktu yang berdekatan dan membuat khawatir masyarakat Indonesia. Dan akibat dari peristiwa tersebut, pastinya kita juga mengingat kejadian yang lalu-lalu, yaitu bom Tamrin di 2016 dan bom Surabaya di 2018. Dan menurut laporan dari Global Index Terrorism pada tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace, yang menunjukkan dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat keempat. Dan dari sekian banyaknya kejadian yang terjadi di negara kita ini, kami sangatlah berharap jikalau kita bisa menolak yang namanya radikalisme, mau di luar maupun di dalam lingkungan kehidupan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.